Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum Bapak, Ibu, Saudara melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama-Nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi yang indah ini, kami datang menghadap hadirat Tuhan mengucap syukur. Tuhan karuniakan kami lagi hari baru untuk memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai ayat 10. Firman Tuhan demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan berbicara dengan berani serta berdebat dengan mereka untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Namun ada beberapa orang yang keras hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya selama 2 tahun, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kota Efesus adalah salah satu kota yang terletak di wilayah Turki. Sebelum Paulus
menginjakkan kaki di kota Efesus, ternyata sudah ada orang yang percaya kepada Yesus di kota Efesus. Ternyata sudah ada orang pengikut Kristus atau murid di kota Efesus. Namun ketika Paulus bertanya kepada mereka, "Apakah kamu sudah menerima Roh Kudus?" Mereka berkata, "Belum." "Kalau demikian, dengan baptisan apa kamu percaya?" Mereka mengatakan bahwa mereka telah dibaptis oleh baptisan Yohanes. Kata Paulus bahwa baptisan Yohanes itu untuk pertobatan, tetapi kamu harus dibaptis di dalam nama Yesus yang datang sesudah Yohanes. Dan murid-murid di kota Efesus itu pun menerima apa yang disampaikan oleh Paulus. Mereka dibaptis dalam nama Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, mereka mulai berbicara dengan bahasa roh dan bernubuat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menerima karunia Roh Kudus. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dan 39, kata Petrus demikian, "Kamu harus dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karena bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, sebanyak mereka yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Jadi ketika seseorang menerima baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus mulai bekerja di dalam orang itu. Dan Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan bagi murid-murid yang pertama untuk bersaksi tentang Yesus di Yerusalem pada hari Pentakosta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pernah berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi ketika seseorang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, otomatis orang tersebut menerima Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi seseorang untuk bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada seseorang untuk bersaksi tentang Yesus. Ketika seseorang dibaptis, Roh Kudus mulai berkuasa pada orang tersebut. Dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai orang tersebut. Ketika Bapak Ibu Saudara dibaptis, maka Roh Kudus mulai bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan memampukan saudara untuk bersaksi. Roh Kudus akan memberikan kepada saudara kuasa untuk bersaksi. Roh Kudus akan membentengi hidup saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pernyataan dukun sakti yang terkenal. Salah satunya yang kita kenal adalah Ki Gendeng Pamungkas, yang pernah menyatakan bahwa orang Kristen sulit
untuk orang Kristen sulit untuk disantet. Itu kata Ki Gendeng Pamungkas. Dan bukan dia saja yang pernah menjadi dukun menyantet orang Kristen. Salah satu juga kesaksian dari Pendeta Daud Tony yang menyatakan bahwa santet kepada orang Kristen, kepada anak Tuhan tidak akan mempan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena roh yang ada di dalam diri kita, di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih kuat daripada roh yang ada di dunia ini. Ketika kita sudah dibaptis, maka Roh Kudus akan berkuasa dalam hidup kita. Roh Kudus akan memimpin kita ke jalan yang benar. Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan akan kehendak Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara, memimpin Bapak Ibu Saudara menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Di pagi ini Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Tuhan sudah melawat kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami. Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan sertai kami di sepanjang hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan sertai, Tuhan berkati sehingga apapun yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin.